Akhir November 2025, Rusia memamerkan kekuatan udaranya secara provokatif di atas Laut Baltik dengan menerbangkan pesawat bomber jarak jauh bernama Tu-22M3 Backfire dalam misi patroli berdurasi selama lebih dari 5 jam. Yang paling mencolok dari misi ini adalah pesawat tersebut secara sengaja membawa rudal jelajah H-32, senjata yang memiliki jangkauan tempur mencapai 1000 km. Laut Baltik sendiri merupakan kawasan yang sangat sensitif di Eropa karena dikelilingi oleh negara-negara NATO, termasuk Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Jerman, Denmark, dan Swedia, sehingga setiap aktivitas militer di wilayah ini selalu mendapat pengawasan ketat dari aliansi. Selama patroli, pesawat pembom Rusia dikawal oleh 2 jet tempur, yaitu Su-35 dan Su-27. Su-35 merupakan jet tempur generasi 4++ yang merupakan penerus tradisi udara Soviet sejak masa Perang Dingin. Sedangkan Su-27 adalah jet generasi keempat yang sudah muncul sejak akhir 1980-an dan dikenal sebagai pesaing bagi pesawat-pesawat Amerika pada masa itu. Karena itu, NATO melihat unjuk kekuatan ini sebagai provokasi yang terencana, di mana Rusia ingin memperlihatkan kecanggihan jet tempurnya di kawasan yang secara geografis dikelilingi sekutu-sekutu barat. Akun resmi Angkatan Udara Swedia, @flygvapnet, bahkan merilis pernyataan singkat. Angkatan Udara Swedia mengidentifikasi pesawat pengebom Tu-22 yang dikawal jet tempur Su-35 di atas Laut Baltik kemarin. Sebuah cuplikan gambar dari video terbaru yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan pesawat pembom atau pembawa rudal jarak jauh Tu-22M3 yang mampu melaju supersonik dan memiliki sayap sapuan variabel, lepas landas untuk menjalankan misi terjadwal di atas Laut Baltik. Pesawat itu terlihat membawa sesuatu yang tampaknya merupakan rudal anti kapal H-32M sungguhan. Pernyataan lain dari Kementerian Pertahanan Rusia menguatkan gambaran itu. 2 pesawat pengebom pembawa rudal supersonik jarak jauh Tu-22M3 dengan rudal anti kapal H-223 yang dikawal oleh pesawat tempur Su-35S dan Su-27 melakukan penerbangan terjadwal di atas Laut Baltik. Penerbangan tersebut berlangsung lebih dari 5 jam. Sebagai respon terhadap provokasi udara ini, mekanisme pertahanan NATO pun segera diaktifkan. Proses ini, yang dikenal sebagai Quick Reaction Alert atau QRA, memungkinkan pesawat tempur aliansi lepas landas dalam hitungan menit untuk menghadapi setiap pesawat tak dikenal. Dalam insiden ini, pertama kali bergerak adalah Angkatan Udara Swedia. Meskipun baru menjadi anggota NATO secara resmi, Swedia memiliki pengalaman panjang dalam membayangi aktivitas udara di atas Baltik, di mana mereka mengerahkan sejumlah pesawat tempur Saab JAS-39 Gripen dari skuadron mereka. Gripen, yang dikenal sebagai jet multi-role generasi 4++ yang setara dengan Su-35 milik Rusia, diperintahkan untuk melakukan intercept. Misinya adalah membayangi formasi Rusia dari jarak jauh, melakukan identifikasi visual untuk mengkonfirmasi jenis pesawat, persenjataan yang dibawa dan niat mereka, serta memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran wilayah. Bersamaan dengan itu, mekanisme NATO lainnya yang disebut Misi Patroli Udara Baltik atau Baltic Air Policing juga diaktifkan. Misi ini berbasis di pangkalan udara di Lituania dan Estonia, digunakan untuk melindungi wilayah udara dari 3 negara Baltik, yaitu Estonia, Latvia, dan Lituania, yang memang tidak memiliki pesawat tempur sendiri. Dan pada periode ini, pimpinan rotasi misi dipegang oleh kontingen Italia, sehingga kemudian Angkatan Udara Italia mengerahkan sejumlah pesawat Eurofighter Typhoon dari skuadron yang ditugaskan. Berdasarkan data dari pesawat NATO yang dibantu oleh pelacakan ADS-B, formasi penerbangan Rusia tersebut yang terdiri dari pesawat Tu-22M3, Su-35S, dan Su-27
dengan sangat gamblang dapat dijelaskan sebagai sebuah gerakan yang terencana dan penuh pesan. Bagaimana tidak, formasi tersebut lepas landas dari pangkalan udara Olenia di Semenanjung Kola. Pangkalan ini yang dibangun pada tahun 1958 sebagai basis pengebom milik Soviet di era Perang Dingin telah dibangun dan diaktifkan kembali sejak tahun 2021 dan kini menjadi pusat operasi jet-jet tempur jarak jauh milik Kremlin. Pesawat yang lepas landas itu kemudian melewati jalur sempit di antara Finlandia dan Estonia. Bayangkan, rute sempit yang diapit oleh dua negara NATO yang meskipun secara hukum legal, tetapi setiap yang melintas pasti akan diawasi ketat. Namun misi itu tidak berhenti di situ. Alih-alih pulang, patroli ini malah belok ke selatan menyusuri jalur antara Pulau Gotland, Swedia, dan Latvia. Posisi ini sangat strategis karena dari titik inilah rudal H-32 yang dibawa Tu-22M3 dapat diluncurkan. Dengan jangkauan estimasi 1000 km dan kemampuan terbang di ketinggian hingga 40 km dengan kecepatan Mach 4, rudal ini merupakan ancaman eksistensial bagi kapal teruk atau kelompok tempur NATO di seluruh Laut Baltik. Patroli provokatif Rusia semacam ini bukanlah insiden yang terjadi hanya sekali. Setiap tahun, Kremlin secara konsisten menggunakan pesawat tempur dan pengebom canggihnya untuk melakukan demonstrasi kekuatan di depan pintu NATO, terutama di kawasan yang dianggapnya sebagai pinggiran Rusia, seperti Laut Baltik, Laut Hitam, dan dekat Alaska. Tujuannya menunjukkan kekuatan dan menciptakan rasa takut dan kewaspadaan. Tahun 2024, Rusia beberapa kali mengerahkan Tu-95 Bear dan Tu-160 Blackjack di atas Laut Norwegia dan Atlantik Utara, sehingga memaksa jet-jet NATO dari Norwegia, Inggris, Prancis, hingga Kanada melakukan scramble berulang kali. Bahkan, ada satu momen ketika formasi bomber Rusia terbang dengan membawa rudal anti-kapal yang kemudian memicu kekhawatiran bahwa Moskow sedang melakukan simulasi serangan jarak jauh. Setahun sebelumnya, di tahun 2023, situasinya juga tak kalah tegang. Pada bulan Maret, Rusia mengirim Su-35 untuk mencegah B-52 milik Amerika yang sedang melakukan misi reguler di Laut Baltik. NATO mencatat salah satu jumlah scramble terbanyak sejak Perang Dingin, di mana jet-jet aliansi harus mengintersep lebih dari seluzin kelompok pesawat Rusia hanya dalam beberapa hari. Tahun 2022, setelah invasi Ukraina, volume provokasi udara melonjak tajam. Pesawat-pesawat pembom dan pengintai Rusia terbang di sekitar Baltik, Laut Hitam, dan Eropa Utara dengan intensitas yang tidak normal. Jet Rusia beberapa kali terbang tanpa transponder yang dianggap sangat berbahaya bagi lalu lintas sipil. Di tahun ini pula, pesawat Rusia sempat terbang terlalu dekat dengan pesawat mata-mata Inggris RC-135 sehingga Angkatan Udara Inggris menyebutnya sebagai the most serious incident in a decade atau insiden paling serius dalam satu dekade. Jika mundur lebih jauh ke 2021, 2020, polanya tetap berulang. Bomber Rusia terbang dekat Islandia, Norwegia, dan Inggris. Jet-jet NATO scramble hampir tiap minggu. Dan beberapa insiden menegangkan seperti pesawat Rusia yang mendekat ke pesawat AS di Pasifik Utara masuk laporan militer sebagai unsafe and unprofessional. Bahkan di sekitar Alaska, Amerika rutin mengintersep pesawat pengebom Rusia yang mendekati ADIZ, yaitu sebuah area luas di luar wilayah kedaulatan suatu negara, tempat setiap pesawat asing wajib melapor agar tidak dianggap sebagai ancaman.